Halo, assalamualaikum. Hari ini nggak ada, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bikin video Q&A juga, padahal subscriber belum 50.000, apa belum 100.000. Entah apa sih yang bikin saya pengen bikin video Q&A ini, lebih karena apa ya, mungkin selama ini banyak yang kalau komen di video saya kayaknya belum pada kenal sebetulnya seperti apa saya. Maka saya putuskan bikin video Q&A ini paling enggak biar sedikit lebih kenal tentang siapa saya di balik video-video yang sering saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Fadil Kori 27. Apa HP pertama dari LG? HP pertama saya dari LG itu LG Optimus 2X. Itu HP flagship pertama yang saya punya. Belinya di Kaskus, jadi lagi ada event launching, dan si community manajernya LG ya kalau nggak salah waktu itu sering posting di Kaskus, dia nawarin diskon khusus. Saya dapat diskon 500.000, ambil sendiri ke Pacific Place waktu itu, dan itu udah tergolong handphone yang keren banget waktu itu. Dual core pertama loh, sekarang dual core kayaknya udah jarang banget, udah ketinggalan zaman banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Nadia Mulyana 1. Kok cowok ya? Alasan buat pindah ke Cimahi dan membangun rumah di sana kenapa? Terus kenapa lebih sering angkot kalau pulang kerja? Ya, alasan pindah ke Cimahi dan membangun rumah, alasannya sih karena sebetulnya dulu sudah pernah ngajak anak dan istri ke Depok. Saya kan dulu kerja di Jakarta. Cuma anak saya nggak tahan dengan cuaca panas, sampai kulitnya agak-agak melepuh. Sampai akhirnya saya putuskan, ya udah anak dan istri stay aja dulu di Cimahi sambil saya cari pekerjaan di Bandung. Alhamdulillah akhirnya dapat. Ya kalau kerja di Bandung ya masa rumahnya terus di Depok. Jadilah membangun rumah di Cimahi biar dekat mertua. Itu pun baru bisa mulai bangun rumah setelah rumah di Depok laku sih. Kenapa lebih sering angkot kalau pulang kerja? Karena saya nggak bisa bawa motor. Itu pertama alasannya. Cara yang paling hemat kalau lagi nggak bawa mobil ya ngangkot kalau pulang. Dan saya lebih seneng ngangkot karena tinggal duduk disetirin orang nyampe rumah. Sama perjalanan bisa main handphone, update status, main game, dan lain-lain. Kalau berangkat saya nggak suka naik angkot karena muter-muter jalannya dan suka ngetem. Jadi berangkat saya naik Gojek, biasanya kalau lagi nggak bawa kendaraan, pulangnya naik angkot. Nah, ini dia pertanyaan yang sampai ada 6 orang yang nanyain pertanyaan yang sama. Mantan ada berapa? Kita hitung ya. Mantan pertama SMP kelas 3. Mantan kedua kuliah. Jadi dari SMP ke kuliah tuh saya vakum lama. Nah, dari abis yang kedua ini pokoknya detail banget ya. Nanti istri saya marah. Skip 1, 2, 3. Kayaknya 6 deh. Tapi kalau dibilang yang serius mungkin cuma 3. Jadi yang 3 itu sempatlah Mas Ababil dulu, kenalan di Friendster dulu, bukan Facebook. Kenalan di Friendster, ketemu, jadian, seminggu putus. Ya, anak muda lah waktu itu. Lanjut, dari Jas HKL. Penasaran banget dah, kenapa pakai nama gonta-ganti HP? Terus ceritain dong sejarah dan alasan terjun ke dunia review gadget. Oke, ini udah saya ceritain dari awal. Awalnya itu dulu pas lagi rame launching Infinix Zero 2. Itu kan smartphone yang digadang-gadang, harganya murah tapi speknya keren. Layarnya AMOLED, udah ada Kevlar belakangnya. RAM-nya 3GB, waktu itu gede banget. Saya akhirnya tergoda sama sobat HP waktu itu lagi rame tuh bahas itu. Beli akhirnya. Waktu itu handphone saya Asus Zenfone S. Dan ketika itu saya nggak puas sama kameranya. Udah kadung beli, nggak jadi ganti ke Infinix Zero 2. Terus saya bingung, wah kalau dijual lagi baru 3 hari sayang ya. Ya udahlah, saya coba bikin reviewnya dulu deh di blog. Waktu itu pakai blognya kantor. Jadi saya tulis di review blog kantor, saya share ke mailing list, ke
ke sosial media. Waktu itu satu hari ada 4.000 views. Dari situ saya ngerasa wah keren juga nih bisa bikin tulisan yang dibaca 4.000 kali sama orang. Jadi kepikiran pengen punya blog sendiri. Kebetulan waktu itu juga lagi disuruh ngembangin digital marketing di kantor sama bos. Ya udah, saya pikir salah satu cara nerapin terbaik adalah dengan melakukannya langsung. Kenapa namanya gonta-ganti HP? Ya lebih karena memang saya suka gonta-ganti handphonenya dari dulu. Lalu mikir cari nama domain untuk blog yang unik dan kepikirannya gonta-ganti HP. Alasan terjun ke dunia review gadget yaitu tadi, nggak sengaja karena gagal beli handphone, daripada langsung jual rugi itu doang, akhirnya dibikin dulu review di blog, di share di blog kantor, dan responnya bagus, jadi saya keterusan. Selanjutnya dari Andi Darmawan 0626. Usia berapa bang? Terus lulusan dari universitas mana dan jurusan apa? Usia saya akhir tahun ini saya berusia 32 tahun. Sekarang masih 31 jadinya. Kemudian lulusan dari UI, jurusan ilmu komputer. Jadi kalau di angkatan saya, satu fakultas cuma ada satu jurusan, fakultas ilmu komputer, jurusannya ilmu komputer. Kalau sekarang katanya udah ada 2 jurusan. Pertanyaan selanjutnya dari Fahri Sugiono. Suka main game nggak? Game apa yang paling berkesan seumur hidup? Saya main game suka, tapi belakangan ini karena lagi rada sibuk, banyak PR, jadinya kadang suka lupa main game. Paling main game kalau buat ngetes handphone aja. Kalau game yang paling berkesan seumur hidup, Final Fantasy 9. Karena itu pertama kali main game RPG kayak gitu dan jadi ketagihan. Sampai sekarang saya masih seneng nyari game RPG yang kayak Final Fantasy itu yang Japanese ya, yang nggak real time, berantemnya turn based, kemudian banyak ceritanya, banyak side questnya, ada mini gamenya ya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari iAnimation _ A, di Paybill kerjanya sebagai apa? Kok kayaknya luang banget waktunya sampai bisa unbox terus di kantor. Saya kerja di Paybill sebagai UX dan Product Management. Jabatannya nggak usah disebutin. Kenapa bisa luang waktunya untuk unbox terus di kantor? Karena saya unbox pagi-pagi, jadi kantor tuh punya jam kerja fleksibel. Paling telat ngabsen jam 10. Biasanya kalau saya ada barang yang buat di unbox, saya datang ke kantor lebih pagi. Sebelum jam 10, saya rekam di kantor, atau pas jam istirahat saya rekam di kantor. Dan juga kan kebanyakan video saya tuh di belakangnya ada iklannya lah, atau ya promosi Paybill dikit. Jadi apa yang saya lakukan juga sebetulnya membantu buat kantor. Jadi nggak masalah. Toh hampir tidak pernah dilakukan di jam kerja, hanya di sebelum mulai kerja dan di jam istirahat. Pertanyaan selanjutnya dari Fajar _21. Awal jadi reviewer, HP pertama yang direview beli apa pinjem? Tadi udah saya sebutin. Awal yang paling pertama di review Infinix Zero 2, beli di Lazada, dijual lagi rugi. Yaitu jadinya beli, nggak pinjam. Oh iya, tapi ada satu cerita unik. Jadi pertama kali ngeblog, nge-review Infinix Zero 2, pertama kali bikin video di channel ini pas dipinjemin Infinix Note 2. Jadi ya gitu, artikel pertama di blog tuh Infinix, video pertama di YouTube Infinix lagi, dan itu pertama kalinya dipinjemin juga sih Infinix. Terima kasih Infinix sudah percaya waktu itu meminjamkan kepada saya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Adityas_99. Selain jadi YouTuber review gadget, AA Gogon sudah berapa lama kerja di perusahaan pembayaran tagihan online seperti Paybill ini? Apa ada rencana untuk jadi full YouTuber? Kerja di Paybill besok 1 Mei itu pas 2 tahun. Pas juga 2 tahun saya pindah ke Bandung. Rencana jadi full YouTuber mungkin ada, tapi persentasenya masih kecil. Karena apa? Karena saya masih mencintai pekerjaan saya. Walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak programming, tapi ketika saya ngelakuin programming, coding itu udah kayak main game, udah bisa lupa waktu. Jadi ya
Kalau bisa jalan dua-duanya, saya mungkin akan terus jalan dua-duanya, tapi ngelihat kesibukan nanti juga sih. Tapi prioritas pertama saat ini harusnya sih masih Paybil. Saya pengen ngelihat Paybil maju di kancah e-commerce Indonesia. Nanti lihat ya dan doain. Pertanyaan selanjutnya datang dari Nurdin, N-nya 3, kemudian underscore-nya. Akan sering tes kamera di angkot, nggak takut sama Ubed? Ubed mah tos insyafnya. Copet, oh ya nggak takut sama copet di angkot. Karena dulu mungkin di Jakarta ngeliat transportasi umum tuh serem. Jadi waktu di Bandung ngeliatnya kok aman banget, semua orang ngomongnya bahasa Sunda, jadi kayak akrab, kayak keluarga. Padahal mungkin copet tetap ada ya. Tapi saya juga selalu lihat situasi sih, kalau misalkan kayak waktu itu pernah di angkot cuma saya sendiri, kemudian naik 2 orang cowok, ya penampilannya agak serem. Saya langsung masukin handphone saya dan cuma mainin smartband aja. Ya lihat situasi dan kondisi lah, yang pasti. Cuma memang kerasa kalau di Bandung saya lebih berani dan terasa lebih aman sih dibanding waktu dulu di Jakarta. Oke, ini pertanyaan yang jawabannya akan panjang. Dari Palawai Yoga Anindito. Suka dan duka selama jadi reviewer apa? Sukanya banyak, dapat pinjaman handphone pertama kali suka, dapat views banyak suka. Pertama kali blog tembus 100.000 views juga suka. Dan mungkin ya sekarang tiap kali dapat barang buat di unbox juga suka. Apalagi ya? Banyak sih sukanya. Banyak ilmu yang didapat, ilmu networking, gimana nerapin digital marketing dan lain-lain. Itu jadi salah satu pengalaman yang menyenangkan selama jadi YouTuber. Nah, kalau dukanya mungkin lebih ke banyaknya komentar yang judging sih di kolom komentar di video di YouTube. Netizen sekarang yang pada budiman tuh kadang ngomongnya lumayan nyelekit. Kalau dulu sih kadang suka dipikirin, sekarang mungkin udah nggak terlalu, karena memang sekarang komennya udah lumayan banyak, jadi sering nggak kebaca semua, nggak ke-reply semua. Sama dukanya waktu makin sempit, tapi juga jadi makin menghargai waktu. Satu lagi sukanya bisa nyumbang lumayan dari AdSense, dari barang-barang review yang saya jual lagi, bisa nyumbang lumayan buat pembangunan rumah. Itu mungkin salah satu alasan kenapa saya semangat bikin video. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Danu Irawan 96. AA, review HP apa yang paling berkesan buat AA? Kalau harus milih satu, saya pilih OnePlus X karena itu review yang paling detail yang pernah saya bikin, termasuk cerita di balik peluncuran OnePlus X yang ditunda-tunda karena masalah TKDN hingga akhirnya dirilis sebagai handphone 3G doang dengan trik biar bisa 4G. Sempat chat-chat sama Mbak Sinta Hawa juga, kasih voucher diskon buat belinya. Kemudian sempat kirim kaos surat Garut buat Mbak Sinta dan dapat 1 dus gede merchandise dari OnePlus. Itu yang saya bagi-bagi dulu ke followers di Twitter. Itu seneng banget dapat itu, makanya jadinya berkesan banget karena review handphone yang detail jadinya bisa dapat itu. Saya rasa nggak semua reviewer dapat merchandise sebanyak itu. Dan ternyata setelah dapat merchandise, saya baru tahu beberapa saat kemudian ternyata OnePlus Indonesia tutup, orang-orang cabut, dan ya sedih lah akhirnya. Tapi jadi berkesan sampai sekarang. Semua laptop yang pernah saya pakai dan beberapa laptop teman-teman di kantor juga pada pakai stiker OnePlus jadinya. Next dari Royhan Wardana. AA kasih paranormal experience AA dong. Wah, paranormal experience saya jangan yang terlalu serem ya experience-nya. Jadi dulu pas SMA pernah kemah di kaki gunung gitu di Garut. Itu biasalah kalau di kaki gunung gitu kan, harusnya kalau ke tempat baru jangan songong, jangan apa. Waktu itu saya habis dari WC bareng teman-teman mau balik ke daerah perkemahan, bercanda-bercanda, jadi lari teriak, saya bilang, ayo loncengnya udah bunyi, ayo buru-buru gitu. Nah tiba-tiba saya jatuh
Tapi yang anehnya si sepatu saya tuh masih rapi di jalan. Jadi kayak yang saya doang yang jatuh, sepatunya tuh kayak ada yang nahan di jalanannya itu. Entah beneran ada yang nahan atau enggak, tapi saya ngerasa kok aneh banget jatuhnya. Padahal nggak tersandung, nggak apa. Saya sendiri jatuh, si sepatu tetap rapi, ada di nempel di jalan. Kondisinya kayak gini nih, si sepatunya tetap ngadep ke depan, rapi. Saya doang yang kayak jatuh loncat gitu. Lumayan baret-baret di pundak, dan dari situ saya belajar, oh ya, kalau datang ke tempat baru yang belum kita kenal, setidaknya jangan songong, hargain mungkin penghuni atau penduduk ya apapun itu, yang goib atau enggak. Serem nggak segitu? Jangan yang serem-serem ya, segitu aja udah cukup. Next dari Amang_Tekno, termotivasi dari siapa jadi YouTuber? Nah, sebetulnya kalau soal motivasi, dulu nggak ada motivasi spesifik untuk jadi YouTuber. Jadi lebih ke apa ya? Dulu pernah bikin review smartwatch di channel saya pribadi sebelum punya channel Gonta Ganti HP ini. Itu lebih karena dikasih barang buat di review, ya saya bikinin pakai handphone dulu waktu itu, dan diprotes keras sama orang yang ngasih gadgetnya, kok kayak gitu katanya. Akhirnya nggak dikasih lagi. Nah, kalau di Gonta Ganti HP, pertama kali bikin video itu karena dipinjemin Infinix Note 2. Waktu saya sebetulnya mau bikin video mau bikin review tulisan aja di blog. Cuma si Mas Jeffrey, Bang Jeffrey dari Infinix bilang, ayo dong dibikinin videonya sekalian gitu ya. Saya awalnya kan, aduh nggak punya kamera. Terus pas Harbolnas waktu itu di Bukalapak, akhirnya saya cari-cari kamera mirrorless, dapat diskon jutaan lebih. Jadi beli Nikon One J3 waktu itu cuma 3 juta berapa ya, udah dapat 2 lensa. Jadilah bikin channel. Tapi kalau motivasi buat terus jadi YouTuber, nggak ada. Saya memang jarang nonton channel lain, termasuk dari yang luar negeri. Kalau lihat di Q&A-nya teman-teman dari channel review yang lain kan, siapa yang YouTuber yang bikin motivasi? Ada siapa? Yang KBHD, ada Jonathan Madison. Saya malah nggak kenal Jonathan Madison siapa. Tapi kalau reviewer, blogger yang bikin saya termotivasi ada, namanya Om Heri SW yang dari Surabaya. Itu dulu saya selalu baca review-reviewnya dia dan senang dengan gaya bahasanya dia yang pintar sekali memutar kata. Bukan memutar kata dalam arti negatif ya. Jadi untuk menunjukkan suatu hal, misalkan dia bilang handphone ini jelek gitu ya, tapi dia selalu bilang handphone ini bagus seandainya tidak ada pilihan handphone lain. Nah, kayak gitu tuh saya senang. Dari situ saya senang menulis, salah satunya karena dia. Sampai kemarin saya posting di Instagram tuh status saya 3 tahun lalu bahwa saya pengen jadi techno reviewer yang populer, dan saya ingat status sebelum itu adalah saya envy sama Om Heri karena tiap hari kerjanya di mall nge-review handphone, dicoba dijual lagi, review lagi, coba lagi, jual lagi. Ya gitu sih, jadinya bukan motivasi jadi YouTuber, lebih ke motivasi jadi reviewer atau blogger kali ya. Oke, ini dia pertanyaan yang memenangkan Bluetooth speaker dari Xiaomi dari Doni Atmojo. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin AA bersyukur kepada Tuhan selama ini? Sebetulnya kalau bersyukur banyak banget hal yang bisa saya syukuri. Apalagi saya punya prinsip apa yang kita keluhkan hari ini bisa jadi kita syukuri esok nanti. Kayak misalnya dulu ketika kerja di kantor pertama kan ada keluhan lah soal perusahaannya. Kemudian saya pindah ke kantor yang kedua, nggak ada keluhan soal perusahaannya, tapi justru saya malah bersyukur nikmatnya di kantor pertama dulu, karena di kantor kedua temennya sedikit, kantor pertama dulu temennya banyak. Jadi itu sih prinsipnya, apa yang kamu keluhkan hari ini jangan terlalu dikeluhkan jor-joran gitu, karena bisa jadi akan kamu syukuri suatu saat nanti. Tapi kalau harus milih apa yang paling bikin bersyukur kepada Tuhan saat ini, mungkin salah satunya adalah bisa dapat kerja di Bandung, pindah ke Bandung dekat dengan keluarga. Kalau dulu kan saya LDR tiap weekend, pulang ke Bandung, weekday balik ke Jakarta. Ya, pindah ke Bandung jadi hal yang mungkin paling saya syukuri, karena
juga membuka kesempatan saya buat ya nge-review gadget juga diawali dari pindah ke Bandung sih. Cukup masih gitu. Pokoknya syukuri apa yang ada. Aduh, jadi kayak lagunya The Massive ya. Kalau saya dulu suka nulis di sosial media saya setiap hari apa yang saya syukuri di pagi hari sama sore hari. Coba lakuin kedua hal itu deh, nanti kamu akan ngerasa bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Intinya adalah melihat apa yang kamu punya, yang bisa kamu syukuri, bukan melihat yang kamu nggak punya. Gitu aja. Super. Pertanyaan selanjutnya, ini agak lucu. Dari Puritanical Kiluminati. Mau nanya tentang yang kemarin foto di belakang bangunan rumah yang belum jadi nih. Siapa nama vokalis PMR? Saya tahu kok, nama vokalis orkes Melayu PMR Pemuda Minum Racun itu Joni Iskandar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ilham Arif Wijaksana. Sudah siapkah jadi full time YouTuber dan meninggalkan pekerjaan sekarang? Kayaknya tadi udah dijawab deh. Belum siap, masih senang ngoding, masih senang jadi programmer, dan masih belum memberi apa-apa buat Paybill. Kayaknya 2 tahun saya di Paybill belum bikin Paybill maju. Next dari Prasetyo.marwao. Udah sunat. Kalau udah disunat umur berapa? Dapat tadi apa pas sunat? Udah dong sunat. Dulu disunat umur 6 atau 7 tahun ya. Pokoknya pas libur sekolah, kenaikan dari kelas 1 ke kelas 2 SD. Dapat hadiahnya yang saya minta sih Game Watch waktu itu. Tapi dapat juga Nintendo. Nintendo tuh dikompor-komporin sama kakak saya. Ibu saya dikompor-komporin. Suruh beli Nintendo dan ternyata memang bagusnya Nintendo dibanding Game Watch. Next dari M_Komrud. Jadi sebenarnya itu orang mana sih? Aku lihat videonya di Garut lah, di Cimahi lah, di Bandung lah. Jangan-jangan ini nomaden ya hidupnya. Jadi saya aslinya orang Garut. Orang tua masih tinggal di Garut. Cimahi rumah mertua, saya masih tinggal di rumah mertua sekarang. Bandung kantor. Jadi sehari-hari Cimahi Bandung bolak-balik, kalau lagi mudik ya ke Garut. Next dari Yudi_S. Mau nanya, gonta ganti HP kan awalnya dari blog, terus kenapa sekarang malah konsisten bikin konten di YouTube? Alasannya apa ya, kekinian atau ada alasan khusus? Penasaran, makasih ya. Alasannya adalah saya termasuk orang yang gila dengan statistik. Saya senang melihat grafik gitu, grafik yang meningkat. Saya senang menganalisis. Kalau misalkan di blog saya dulu udah sering analisis apa sih yang bikin viewsnya naik, gimana caranya bikin artikel kita ada di page pertama Google, paling atas juga ada. Nah kemudian ketika saya nyoba di YouTube itu kelihatan banget viewsnya berkali-kali lipat dari blog, padahal YouTube saya lebih baru dibanding blog gitu ya. Di blog pertumbuhannya bisa dibilang agak lamban sekarang, orang lebih senang lihat di YouTube. Oh ya, ada di satu workshop yang saya ikutin, si pembawa acaranya, si pematerinya itu nanya, search engine yang kedua terbesar setelah Google apa sekarang? Kebanyakan orang kan jawabnya Google, Yahoo atau Bing. Ternyata search engine kedua terbesar setelah Google saat ini adalah YouTube. Sekarang ketika orang nyari apa-apa, nggak dapat di Google, carinya di YouTube. Tutorial, hijab, make up, review, semua orang carinya ke YouTube. Makanya dari itu, saya pikir penting untuk punya lahan di YouTube. Next dari Ardiza1803. Video yang menurut Akang paling berkesan di channel YouTube Akang. Video yang paling berkesan, review Xiaomi Redmi 3X. Karena itu saya lakukan setelah ikut acara flash kumpul Reviewer Alliance di Bandung. Jadi saya satu-satunya yang bukan Reviewer Alliance datang di situ. Terus saya ngeliat teman-teman dari RA, gearnya pada bagus, kemudian pada bercanda. Terus saya minder sendiri tuh, punya channel nggak jelas, punya toolsnya nggak jelas, videonya pada nggak jelas. Dari sejak itu saya beli tripod yang 300 ribuan. Kemudian saya belajar panning sama tilting doang. Dan akhirnya mencoba memberanikan diri bikin review yang kayak mereka punya. Itu di Xiaomi Redmi 3X. Pertama kali dubbing juga, makanya itu mungkin jadi titik balik. Dan ini berkesan karena dari ketemuan sama
orang-orang hebat itu aja saya bisa dapat inspirasi banyak. Padahal cuma ketemuan loh, nggak sampai saya minta ilmunya, nanya-nanya tutorial, enggak. Tapi ketemuan aja udah inspirasi banget. Memang keren sih anak-anak Rival Alliance, salut. Oke, itu semua pertanyaannya. Nggak jadi 25, saya kurangin aja karena panjang banget. Saya kalau ditanya emang jawabnya panjang, tapi kalau nggak ditanya kadang kalau ketemu mungkin pendiam orangnya, kalau nggak ditanya nggak akan ngomong, nggak jarang nanya duluan. Kalau suka dengan video kayak gini, silahkan di like videonya. Mungkin nanti kalau misalkan banyak yang suka, kita bisa bikin Q&A sesi kedua. Saya lebih senang ngasih hadiah buat orang yang nanya di Q&A kayak gini dibanding giveaway yang coba sebutkan alasan apa yang bisa bikin kamu menang barang ini. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini, banyakin likes-nya, nanti kita bikin Q&A kedua, oke? Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kenalan dari broadcastan, langsung chattingan, mulai penasaran, ku ajak ketemuan, besoknya langsung jadian.